Anda masih bersama kami dan kita tengah berdiskusi terkait dengan perangi bersama terorisme. Di ujung telepon telah tersambung yaitu pengamat terorisme Al Haidar. Bang Haidar, kita kembali berdiskusi. Ini kalau Anda melihat besaran atau skala aksi terorisme yang berlangsung di Jakarta kemarin, itu ukurannya menurut hitung-hitungan Anda itu masih skala kecil, menengah, atau sudah termasuk yang dahsyat dan besar? Saya kira itu sudah termasuk dahsyat dan besar, dan itu sudah merupakan serangan yang paling optimal yang bisa dilakukan oleh ISIS. Nah, terhadap pelaku yang Anda tentu masih ingat gambarnya, itu dengan menenteng senjata, dengan sangat percaya diri dan tidak menutup wajah. Sebenarnya pesannya apa sih, Bang? Mereka memang sedang show off untuk pamer kekuatan atau sekaligus juga ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kami ini ada di Indonesia, begitu? Ya, betul. Banyak pesan yang ingin disampaikan secara sederhana bahwa mereka sudah tidak takut lagi, dan bahwa jumlah pengikut mereka sudah banyak di Indonesia dan mereka tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi seperti metode yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Dan mereka kan tidak suka dengan Al-Qaeda, walaupun mereka dulu bekerja sama dengan Al-Qaeda. Dan kita tahu bahwa adanya aliansi baru kepada ISIS ini, mereka langsung ingin memperlihatkan secara gamblang bahwa yang namanya jihad itu belak-belakan apa adanya dan tidak perlu harus ditutup-tutupi dan sebagainya. Dan itu menunjukkan cara-cara yang tidak gentle bagi mereka, dengan cara langsung seperti ini memperlihatkan bahwa mereka sudah tidak takut mati lagi dan sudah siap untuk segala kemungkinan. Ya. Bahkan mereka sebenarnya lebih takut kalau tertangkap polisi, karena yang namanya tertangkap polisi kan saatnya lebih lama. Kalau langsung mati kan biasanya langsung disambut oleh bidadari di surga. Nah, iya. Nah, ini kan soal apa yang mereka yakini selama ini. Saya coba menarik kembali terhadap upaya program deradikalisasi yang digalakkan oleh pemerintah kita, khususnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Efektif tidak menurut Anda? Saya kira memang ini tidak efektif lagi, dan saya kira memang BNPT harus melakukan evaluasi terhadap program deradikalisasi, harus memasukkan apa yang disebut dengan counter discourse ataupun kontra wacana. Karena seseorang kan menjadi teroris itu karena pemahaman ideologisnya terhadap suatu wacana tentang negara Islam, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, baiat, tentang imamah, tentang macam-macam ya, tentang masalah-masalah milenarian. Tapi mungkin secara paralel bisa dilakukan, Bang Haidar, upaya deradikalisasi dengan upaya lainnya. Ya, deradikalisasi itu sebenarnya kan soft approach. Kalau yang hard approach-nya itu kan tentu dengan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian, menangkap mereka terutama dari Densus 88. Makanya karena terlalu berat ke arah penindakan atau penangkapan ini, makanya kelompok teroris itu kemudian dendam dengan polisi. Dan saya kira memang ini sudah menunjukkan bahwa polisi ternyata menjadi aparat terdepan dalam mengatasi terorisme ini. Seharusnya memang jangan terlalu mengedepankan polisi, karena polisi bisa menjadi sasaran tembak yang sangat terbuka bagi kelompok ini. Seharusnya kan lebih kepada kelompok-kelompok sipil lainnya ya, terutama dalam kontra wacana atau perang wacana yang mungkin itu bisa jauh lebih efektif untuk melumpuhkan pemahaman-pemahaman ideologis mereka yang radikal tersebut. Ya, Bang Haidar, beberapa saat lalu waktu kita berdiskusi secara langsung juga saya masih ingat Anda melakukan pemetaan atau mapping terhadap kondisi kelompok-kelompok terorisme di Indonesia. Apakah pasca terorisme di Jakarta kemarin ini ada perubahan peta atau bagaimana sekarang pemetaannya, kelompok-kelompok kecil, menengah, dan besar ini sekarang beredar di Indonesia? Sebenarnya masih dalam pemetaan yang lama, masih dalam ini hanya beberapa detail-detail update ya yang terbaru dari beberapa penambahan. Karena bagaimanapun kelompok teroris yang ada di Indonesia itu ibarat anggur lama dalam botol baru saja. Jadi dulu itu anggur lama itu hanya berada dalam botolnya Al-Qaeda, sekarang berganti botol yang baru menjadi ISIS gitu. Nah, saya kira memang kelompok-kelompok ini sudah terpetakan oleh polisi. Cuman saja polisi kan masih kekurangan payung hukum untuk bisa lebih lanjut menindak kelompok-kelompok ini. Jadi tidak ada alat hak ataupun dasar hukum misalnya
bukti-bukti material yang tepat untuk bisa menjerat mereka dalam satu tindakan melawan hukum atau tindak pidana ya. Dan itu yang kemudian membuat aparat hukum kita memang secara legalitas itu menjadi sangat kurang untuk bisa menangkap mereka. Padahal ini situasinya sudah sangat kritikal, sangat genting sudah. Ya. Nah, kalau kita bicara soal eksistensi ISIS di Indonesia sendiri, Bang Haidar, bagaimana Anda melakukan penilaian terhadap posisi atau eksistensi ISIS di Indonesia di kawasan Asia Tenggara? Apakah dengan kejadian kemarin ini sebenarnya membuktikan bahwa mereka ingin menempatkan posisi yang vital di kawasan Asia Tenggara, atau mungkin ada target yang lebih besar di luar itu? Iya, tentunya dengan kemunculan ISIS di Suriah, Indonesia sudah banyak berpartisipasi dalam kegiatan perang dan jihad di sana, dan banyak orang Indonesia yang sudah syahid di sana. Dan tentunya banyak juga yang sudah menjadi komandan di Suriah, dan tentunya mereka menginginkan supaya Indonesia diperhitungkan sebagai front kedua, the second front. The second front selain di Timur Tengah, di Asia Tenggara, front keduanya adalah harusnya dipilih Indonesia oleh ISIS. Jadi ini belum ada penentuan yang dilakukan oleh Khalifah Baghdadi di Suriah. Dan mereka menginginkan dengan terpilihnya Indonesia, maka mereka akan lebih mudah melakukan serangan-serangan berikutnya karena akan mendapatkan dana yang cukup besar karena ISIS memiliki banyak kilang-kilang minyak dan sebagainya di sana. Ya, Bang Haidar, aksi kemarin apakah secara langsung berdampak di kawasan Asia Tenggara, setidaknya di Malaysia atau Singapura, atau bagaimana negara tetangga kita harus bersikap menghadapi kejadian di Indonesia kemarin? Iya, dalam realitasnya kan kita harus lihat perkembangan bahwa serangan terorisme di Jakarta kemarin itu berdampak langsung terhadap turunnya nilai tukar rupiah menjadi 13.000, bahkan hampir mencapai 14.000 secara finansial. Kemudian secara politik mungkin ada beberapa negara-negara barat yang menganggap bahwa aparat keamanan kita tidak capable atau kurang capable dalam melindungi warganya, terutama warga asing juga. Dan kemungkinan mereka akan menarik diri dan mencabut duta besarnya. Dan ini berarti pemutusan hubungan diplomatik atau apa. Dan belum lagi nanti akan terjadi hal-hal yang lainnya yang mengubah pintu posisi geopolitik Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia. Dan kalau ini terjadi, nilai rupiah semakin anjlok dan hubungan diplomatik semakin rusak, maka Indonesia akan sendirian dan ditinggal oleh aliansi-aliansi lainnya, maka Indonesia akan lemah dan itu akan mudah mereka untuk menguasai Indonesia dengan jalan menimbulkan konflik di mana-mana. Ya. Dan saya kira ini sangat serius yang harus dipikirkan Indonesia. Kalau tidak, Indonesia akan menjadi failed state. Apalagi sekarang Indonesia kan memang dipimpin oleh presiden yang tidak begitu serius, yaitu Jokowi. Oke, Bang Haidar, saya tidak ingin menduga-duga atau berspekulasi, tapi dari kacamata Anda yang beberapa waktu belakangan ini juga tepat sekali prediksi Anda, kalau kemarin itu adalah aksi awal, aksi berikutnya diprediksi dalam kurun waktu berapa lama setelah itu? Kemungkinan 3 bulan ya. 3 bulan? Ya, 3 bulan setelah ini itu akan bisa dilakukan serangan-serangan berikutnya. Baik. Nah, biasanya sebuah serangan itu dipersiapkan dalam waktu 3 bulan. Baik. Baik, Bang Haidar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pemirsa, kita juga telah terhubung dengan Kepala BIN Sutioso melalui sambungan telepon. Pak Sutioso, apa kabar, Bang Yos? Alhamdulillah, sehat. Ya, baik. Bang Yos, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan aksi teror kemarin dan bagaimana kondisi hari ini, Pak? Ya, sebenarnya sinyal-sinyal itu sudah saya sampaikan ya. Setiap kali saya berbicara dengan para teman-teman media kan saya bilang kalau kita memang mempunyai potensi untuk diserang teroris. Gitu. Ya, kemudian data-data teroris yang pulang dari Syria gitu, ya, lalu simpatisan ISIS yang ada di sini, lalu kelompok-kelompok teroris dan lain sebagainya itu sudah kita warning, dan selama itu pula kita juga kerjasama baik dengan aparat yang lain kan di dalam komite intelijen pusat maupun komite intelijen daerah gitu. Nah, ya harus
kita rasakan bersama-sama itu bahwa begini, teroris itu serangannya sangat spesifik gitu ya. Ya. Dia tidak kenal ruang, artinya tempatnya di mana, dia tidak kenal waktu kapan dan juga sasarannya siapa gitu. Kalau kita perhatikan serangan terhadap tower di Amerika Serikat, serangan terhadap konser, restoran di Paris itu kan sulit diduga, ya kan? Nah, terakhir kita deteksi dia akan nyerang kita tanggal 9, ya. Kita udah siap-siap, ternyata nggak jadi juga, kan? Nggak ada terjadi itu. Lalu ternyata meletusnya tanggal 14 itu. Ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi kita bicara itu untuk ke depan. Memang ya petugas ini ada kendalanya. Baik intelijen, ya BIN ini tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, ya pasal 31, ya kita punya kewenangan untuk menyadap, untuk meneliti aliran dana, ya. Tetapi kemudian pasal 34 di dalam melakukan pasal 31 tadi tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan penahanan. Ya. Itu di situ titik lemahnya ya Bang Yos ya? Ya, ini untuk BIN ya. Untuk aparat kepolisian juga sama. Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 ya. Itu juga perlu kita tinjau kembali gitu. Nah, kita coba menengok negara-negara maju seperti Amerika, Perancis, Eropa ya. Lalu tetangga kita Malaysia gitu. Jadi mereka ada keseimbangan antara hak asasi manusia dan demokrasi sebelah sini, lalu di sini menyangkut keamanan negara dan bangsanya, itu ada keseimbangan. Ya kan kalau kita sangat mengedepankan HAM dan kebebasan di dalam demokrasi itu tadi. Artinya Anda menganggap bahwa regulasi kita terlalu sopan dan terlalu ramah terhadap teroris, begitu? Nah, sekarang Malaysia aja saya berikan contoh. Tadi kan barusan sentral brandnya ya, yang ketemu saya di kantor saya tadi. Ya. Dia lebih ekstrim lagi. Misalnya contoh ya, orang-orang mantan kombatan dari Syria yang pulang langsung dia tangkap. Dia tahan, dia interogasi kan. Pada saat dia lepas, kakinya dikasih gelang, gitu, gelang elektronik. Gitu. Sehingga bisa dideteksi selama 24 jam di mana aja dia itu berada. Gitu. Oke. Bang Yos, ini kan juga perlu pendekatan politik, artinya melalui revisi undang-undang. Nah, di luar itu Bang Yos, apakah faktor anggaran juga mempengaruhi kinerja dari badan yang Anda pimpin ini? Itu anggaran sih relatif ya, kita yang ada kita cukupkan ya, kita kan tahu kondisi negara kita seperti apa. Prioritasnya di pemerintahan ini kemana, infrastruktur, kesehatan masyarakat itu kita juga memahami lah. Ya, tapi kalau bicara soal teknologi untuk antisipasi preventif, tentu kan tidak bisa bicara anggaran dicukup-cukupin, Bang Yos. Ya, betul. Kalau itu memang kita ketinggalan jujur aja. Tapi kita ada kerjasama dengan negara-negara lain, kita kerjasama dengan Amerika, juga kita kerjasama dengan katakan negara-negara Timur Tengah gitu ya. Ya, kita sering diberikan informasi. Contohnya waktu mereka mau nyerang kita, ya, aku nggak ingat bulannya apa pada saat kunjungan presiden kita di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya pun di sana. Uni Emirat Arab bisa membuka kode-kode berita mereka kan, yang dia kirim sinyal-sinyal itu bahwa ada 4 negara mau diserang termasuk Indonesia, gitu. Karena mereka diteruskan pengikutnya itu untuk mengadakan konser di negara masing-masing, gitu, gara-gara gitu, Pak. Nah, udah langsung tak informasikan dari Kuala Lumpur kepada aparat intelijen dan juga kepolisian, langsung dijaga ketat, nggak terjadi. Info mau nyerang Natalan sama tahun baru juga nggak jadi karena TNI yang membantu kepolisian ini juga sangat ketat. Terakhir tanggal 9 infonya, ternyata nggak jadi juga, tiba-tiba tanggal 14 gitu. Nah, kesulitan seperti itu bukan kita alami, juga negara-negara lain seperti Amerika, Perancis, Turki maupun Thailand itu mengalami kesulitan karena mereka sangat merahasiakan tentang waktu, tempat dan sasaran yang dia tuju. Ya, baik. Bang Yos, saya ingin konfirmasi sekali lagi untuk hari ini sendiri, apakah sudah bisa dikonfirmasi terkait dengan pelakunya, apakah memang benar semuanya merupakan anak buah dari Bahru Naim? Nah, karena soal itu tentu kepolisian ya, karena yang investigasi bukan domain kita, itu mereka kan. Ya, mereka yang tahu ya. Baik, Bang Yos, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam.